video tutorial untuk menyelesaikan KTI yang sedang teman-teman garap. Pertama, kita fixkan judulnya adalah ini ya, efektivitas metode tikror dalam meningkatkan hafalan Al-Quran siswa ataupun santri. Kita ganti aja santri. Santri di TPQ Al-Hikmah. Jadi di sini variabel bebasnya metode tikror, variabel terikatnya hafalan Al-Quran ya. Nah, selanjutnya nanti di bab 1 di pendahuluan, teman-teman di latar belakang itu harus menyampaikan potret atau fenomena yang mendasari kenapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Kenapa penelitian ini harus ada? Kenapa atau masalah apa yang terjadi di lapangan? Dan ini semuanya dicatat di latar belakang. Selanjutnya, dari latar belakang itu, teman-teman turunin jadi rumusan masalah. Rumusan masalah. Bentuknya adalah pertanyaan, ya. Kemudian diturunkan lagi jadi tujuan penelitian. Bentuknya adalah pernyataan. Jadi ini pertanyaan. Kalau ini pernyataan, beda ya. Kemudian selanjutnya di bagian landasan teoritis, teman-teman fokusin ke dua grand teori dalam penelitian ini. Apa itu ya ini? Karena kita menggunakan dua variabel, maka di landasan teoritisnya teman-teman harus membahas, menjelaskan, menghimpun berbagai konsep, berbagai teori tentang metode tikror. Ya, nanti jelasin ya. Misalkan di sini definisinya, kemudian sejarahnya, gitu ya. Kemudian teknisnya, kemudian pokoknya banyak all about metode tikror. Itu teman-teman masukin di sini ya, masukin di bab 2 di landasan teoritis ya. Hafalan Al-Quran juga sama, mulai dari definisinya gitu ya, menghafal Al-Quran apa, kemudian keutamaan menghafal Al-Quran. Ini silahkan masukin berbagai dalil-dalil Al-Quran, Al-Hadis, kemudian pandangan ini ya ulama, kemudian apapun yang kiranya menjadi poin penting dan jadi referensi, mau konsep, mau teori, mau definisi, pokoknya all about tentang hafalan Al-Quran, itu masukin semuanya di sini ya, di landasan teoritis bagian kedua. Nah, selanjutnya masuk ke bab 3, teman-teman menjelaskan bahwa metode penelitian ini kita menggunakan mix method gitu ya. Mix method itu gabungan atau campuran kualitatif dan kuantitatif. Nah, kenapa kita memilih mix method? Biar bisa menjawab ini, teman-teman, menjawab rumusan masalah. Nah, di rumusan masalah ini nanti turun ke sini nih, ke pembahasan penelitian. Jadi dua hal ini, lihat baik-baik. Dua hal ini diukur dengan kualitatif. Jadi dua ini
ini diukur dengan kualitatif. Sedangkan pertanyaan penelitian yang ketiga ini diukur secara kuantitatif. Gitu ya. Kenapa? Karena gambaran kemampuan hafalan Al-Quran kan ini butuh wawancara, butuh observasi, agak susah diukur secara matematis gitu ya. Ini juga sama poin kedua, implementasi. Implementasi itu artinya bagaimana proses ngajarin atau pemberian metode tikror dari guru ke santrinya. Jadi implementasi itu pelaksanaan gitu ya. Bagaimana pelaksanaan metode tikror ini dilakukan di TPQ Al-Hikmah oleh guru tersebut ke murid-muridnya atau ke santri-santrinya. Nah, baru deh di poin ketiga kita ngukur efektivitas. Caranya gimana? Nanti kalau di poin ke-1 ke-2 tadi metodenya adalah di sini ya, nanti dijelasin. Jadi kualitatifnya menggunakan wawancara dan observasi. Nah, kuantitatifnya kita menggunakan pre-test dan post-test. Kemudian dilakukan uji T atau dalam statistika ada yang namanya t-test. Ini mungkin nanti bakal saya bahas nanti ada contoh atau sampel menggunakan bagaimana kita bisa ngukur t-test ini menggunakan OpenAI atau pakai aplikasi SPSS. Ini aplikasinya sangat berat, aplikasinya tinggi ukurannya, tapi yang paling mudah kita bisa pakai alternatif, yaitu pakai OpenAI atau ChatGPT. Kemudian ini subjek penelitiannya dijelasin oleh kalian. Pertama, populasinya santri TPQ Al-Hikmah ya, di kelas berapa. Kemudian subjek penelitiannya populasi itu jumlah keseluruhannya ya, atau orang keseluruhannya yang kita akan dijadiin sebagai target penelitian, yaitu santri di TPQ Al-Hikmah. Nah, diturunin dari populasi ke sampel. Sampel itu artinya teman-teman kan nggak mungkin ya semuanya dilakuin satu-satu. Nah, makanya nanti ada yang namanya purposive sampling. Purposive sampling teh kalian hanya ngukur beberapa orang saja gitu ya, nggak mesti semuanya. Misalkan di sekolah itu, di TPQ tersebut jumlahnya ada 100 orang gitu ya, muridnya ya, bisa kalian tentuin 10% dari 100 orang itu, yaitu 10 orang aja ya yang dipilih. Kemudian yang disebut dengan instrumen penelitian di bab 3 ini nanti teman-teman bikin alat ukur kuantitatif. Ini lihat yang di atas nyambung ke nomor 1 ya. Jadi bikin pedoman wawancaranya, kemudian bikin pedoman observasinya, kemudian bikin juga alat ukur kuantitatifnya ya, yaitu bikin soal atau angket. Dilakukan sebelum guru ini menggunakan metode tikror, atau sebelum kita ngelakuin penelitiannya, atau sebelum si guru menyampaikan teknik-teknik metode tikror. Ini disebut dengan pretest. Dan dilakuin lagi pemberian angket ini
setelah si guru menyampaikan teknik-teknik atau metode-metode tikror ke murid-muridnya. Jadi soal angkatnya satu, sama persis. Bedanya pretest ini diberikan sebelum kita ngasih ini ya, sebelum ngasih metode tikror. Kalau posesma setelah si guru yang bersangkutan menjelaskan dan mengajarkan bagaimana metode tikror dalam menghafal Al-Quran. Begitu. Nah, selanjutnya teman-teman di bab 4 di pembahasan kalian ini ya, hasil wawancara dengan para murid yang 10 orang itu tulisin di sini. Kemampuan mereka itu masuknya sorry. Di bagian instrumen penelitian nanti teman-teman harus bikin ini skala penilaian kemampuan hafalan. Jadi kalian bikin skala atau bikin ukuran atau skor yang menjelaskan bahwa ketika nanti teman-teman ngasih wawancara, ketika jawabannya poinnya 1 sampai 2 itu berarti nilainya rendah. Kalau nilainya 3 berarti netral atau sedang. Kalau poin jawabannya atau hasilnya 4 sampai 5 itu kita kasih poin tinggi. Sehingga nanti disimpulin dari 10 orang itu kemampuan menghafal Al-Quran di sekolah itu ya, di sekolah TPQ Al-Hikmah ini kayak gimana. Ini bahas ketiga poin sebelumnya ya di bab 4. Bukan dibahas, disimpulkan di bagian penutup. Disimpulkan. Kemudian kalau poin A ini menjelaskan tentang bagaimana kita ngewawancara dan ngeobservasi santri. Nah, di poin kedua teman-teman fokus bagaimana mewawancara dan mengobservasi gurunya, gitu ya. Nah, di poin ketiga teman-teman mengukur apakah ada dampak atau enggak. Kan bicara efektivitas itu bicara dampak gitu ya, bicara pengaruh. Berdampak atau enggak, ada perubahan atau tidak sebelum dan sesudah ini ya, diberikannya metode tikror kepada santri TPQ Al-Hikmah. Nah, begitu. Baik, sekarang kita masuk ke pembagian tugas. Untuk pembagian tugasnya sebetulnya yang paling bagus kalian yang menentukan sendiri pendahuluan siapa dengan siapa, kemudian bab 2 siapa, bab 3 siapa, bab 4 siapa, bab 5 siapa. Tapi ini mungkin sekedar rekomendasi ya. Nanti ada dua opsi. Opsi pertama kalian yang memilih bagian mana yang mau dikerjain. Opsi kedua saya menentukan. Oke. Nanti akan ada sampel atau contoh penelitian yang ini ya, yang sesuai atau yang digambarkan atau yang dijelasin di malam ini atau di video ini. Nah, misal bab 1 dikerjain sama Dinar Agnia. Bab 2 dikerjain sama Nabila. Bab 3 dikerjain sama
Nurul Azmi. Oke. Bab 4 dikerjain sama Naila dan Siva. Bab 5 atau penutup dikerjain sama Jaskia. Sampelnya sih begitu ya, tapi ya kembali ke teman-teman nyamannya teknis penggarapan atau pembagian tugasnya kayak gimana, silahkan. Nah, kita beranjak dulu ya. Ini selesai, kita sampai di sini untuk pembahasan daftar isi. Nah, saya mau memperlihatkan cara menggunakan robot untuk mempermudah penyelesaian penelitian ilmiah ini. Jadi ada banyak cara. Pertama, yang paling bagus itu teman-teman memang ke perpustakaan, cari buku yang fisiknya ada, gitu ya. Kenapa? Karena memang bukunya otentik gitu, atau benar-benar ada. Kemudian yang kedua, cari di online atau di jurnal-jurnal ilmiah, ya. Kalian bisa searching aja jurnal ilmiah. Nah, ini juga ada. Oke. Nah, ini sudah adanya jurnalnya. Tinggal teman-teman baca, kemudian ini bisa dijadiin referensi. Teman-teman disebut tidak plagiat ketika mencantumkan sumber dari jurnal ini. Ini ternyata sangat banyak sekali penelitian metode keuntungan buat menggunakan ChatGPT untuk keperluan mempermudah penyelesaian KTI ini ya. Jadi poin pentingnya nanti teman-teman setelah mendapatkan berbagai referensi jurnal di internet, teman-teman baca, kemudian mulai melakukan penggarapan ini ya, bab-bab di sini. Jadi dua bab ini pasti mungkin pasti bakal membutuhkan banyak referensi. Nah, adapun di sini di bab 3 mulai teman-teman yang merancang sendiri, apalagi bab 4 nanti teman-teman fokus ngebahas hasil penelitian yang sudah dilakuin. Nah, ini sekedar sampel misalkan ya. Teman-teman bisa begini, misal ini kan dari referensi jurnal atau skripsi di library online di tiap kampus ya. Nah, kalau di ChatGPT ini kita bisa sangat cepat. Contoh ya. Jadi poin pentingnya ada di perintah. Bagaimana kita ngasih perintah ke ChatGPT. Sorry. Kita cek ya apakah dia sanggup atau enggak. Oh, ternyata iya, metode Tinker masuk ke dalam database ChatGPT ini.
gitu ya. Jadi memang sangat cepat sekali, hitungan detik dia bisa ngejawab. Jadi kata kuncinya bagaimana teman-teman ngasih perintah. Begitu ya. Baik, untuk sementara silahkan dikerjakan. Kalau bisa ya, kalau bisa ini kan hari Sabtu malam Minggu ya. Kalau bisa hari besok, hari Ahad, teman-teman garap. Kemudian jika bisa, jika tidak merepotkan, mudah-mudahan Senin sore teman-teman udah bisa ngehimpun semuanya. Kalau nggak Senin juga mungkin hari Selasa lah ya. Silahkan teman-teman kumpulin nanti hasil kerjaannya masing-masing, kemudian disatuin. Oke ya, nanti susun jadi sebuah progres penelitian yang utuh ya. Nah nanti silahkan di-upload di grup KTI. Maka nanti saya bakal ngasih feedback atau timbal balik ya, atau catatan-catatan yang mesti dikoreksi sama teman-teman. Demikian video ini. Assalamualaikum.